wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap, sukses. Yes, alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir ya. Oke, bagaimana anak-anak? Masih semangat? Masih? Coba kita cek bersama semangat kalian. Nanti kalau ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi semangat. Yes, sambil bergerak ya. Oke, kita coba. Semangat pagi semangat. Yes, alhamdulillah, berarti anak-anak sudah siap belajar ya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang interaksi manusia dan lingkungannya. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 materi pokok IPS. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu mengidentifikasikan interaksi manusia dengan lingkungannya. 2. Siswa mampu mengetahui bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, apakah kalian tahu apa saja bentuk interaksi manusia dengan lingkungan? Oke, perlu diketahui anak-anak bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hidup, manusia tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, manusia membutuhkan interaksi. Berarti kita juga sebagai manusia membutuhkan interaksi. Tahukah kamu apa sih interaksi itu? Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Terdapat dua macam interaksi manusia, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Tahukah kalian apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Benar sekali. Ada 3 jenis bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antara individu. Maksudnya, interaksi ini dibangun oleh satu orang dengan satu orang lainnya. Contoh yang terjadi di sekitar kita yaitu saling menyapa tetangga atau teman kita dengan saling berjabat tangan. Ada juga seperti dokter yang memeriksa pasien. Dan juga saat ibu yang menyuapi anaknya, seperti gambar di samping ini ya. Kemudian yang kedua yaitu interaksi individu dengan kelompok. Interaksi ini dibangun oleh satu orang dengan suatu kelompok lain. Contohnya, seorang guru yang mengajar di depan kelas. Ada juga seorang yang berpidato di depan umum. Dan ada juga ketika seorang ustadz yang melakukan ceramah di depan para jamaah. Bisa dilihat di gambar berikut ini. Oke, selanjutnya yang ketiga dari bentuk interaksi sosial yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Contohnya, ketika 2 tim sepak bola bertanding. Ada juga ketika lomba tarik tambang antara 2 tim. Nah, kita sudah membahas tentang macam-macam atau jenis-jenis dari bentuk interaksi sosial. Kita beralih ke interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Ada yang tahu apa itu interaksi manusia dengan lingkungan hidup? Ya, benar sekali. Interaksi dengan lingkungan hidup yaitu interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara
alami. Contoh-contoh lingkungan alam seperti gunung, sungai, ladang, sawah, rawa, ataupun laut. Dari pembahasan tadi kita telah mengetahui jenis-jenis dari bentuk interaksi sosial dan juga interaksi manusia dengan lingkungannya. Sekarang mari kita coba amati lingkungan sekitar anak-anak dan sebutkanlah interaksi manusia dengan alam yang dapat kamu temukan di lingkunganmu. Apa yang kalian temukan? Pastinya kita baik sekali ya menemukan bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi. Contoh interaksi dengan lingkungan alam di rumah, yaitu menyiram tanaman, mencabuti rumput liar, menanam tanaman hias, merawat hewan peliharaan, memberi makan hewan peliharaan, menyapu halaman rumah, membuang sampah pada tempatnya, bahkan menyiram tanaman. Itu adalah bentuk interaksi kita dengan lingkungan. Anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Ya, benar sekali. Ini merupakan gambaran dari interaksi yang dilakukan para petani di sawah. Dari gambar tersebut, menurut kalian bagaimanakah bentuk interaksi sosialnya? Ya, bentuk interaksi sosialnya berupa kerja sama. Mengapa demikian? Karena interaksi sosial yang terdapat pada lahan pertanian terjadi antara sesama petani dan antara pemilik lahan dengan para pekerja yang mengelola dan menanam padi dalam bentuk kerja sama. Kemudian apa sih bentuk interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada gambar berikut ini? Ya, benar sekali. Bentuk interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi terjadi antara petani dengan lahan sawah yang digarapnya, mulai dari proses persiapan media tanam hingga proses pemanenan. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai sini dapat dipahami ya? Baik, kalau seperti itu dapat kita simpulkan bersama ya anak-anak bahwa interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ada dua macam interaksi manusia. Hayo, apa tadi? Ya, benar sekali, ada interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Sedangkan interaksi dengan lingkungan hidup adalah apa? Ya, benar sekali, hubungan manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contoh-contoh lingkungan alam seperti gunung, sungai, ladang, sawah, rawa, ataupun laut. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang telah kita pelajari pada kali ini dapat bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri bersama, mari kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya anak-anak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.